Setiap pagar memerlukan penandaan. Baik itu pagar dari lembaran logam bergelombang, kawat jaring, pagar piket logam, papan kayu, atau dari busa polistirena. Ini adalah cara penandaan pagar yang sederhana dan minim usaha. Sangat jarang semuanya berjalan sempurna. Tanah yang rata, tanpa hambatan yang menumpuk, jarang sekali ditemukan. Prosesnya bisa menjadi lebih rumit jika panjang pagar yang akan dibuat cukup besar, seperti yang kami alami. Ini adalah video pertama tentang pagar yang sangat hemat tenaga kerja dan sangat hemat bahan, namun tetap terlihat indah. Dengan penerapan teknologi pemasangan tiang yang sangat kokoh di tanah, yang sulit dan mudah bergerak. Dengan pemasangan panel isian yang sederhana, tujuannya adalah agar tugas seperti ini bisa dilakukan bahkan oleh ibu rumah tangga. Dan dengan mudah, oleh siapa saja yang baru mulai belajar. Penonton saluran Pesnia Shikoshiaka akan menjadi yang pertama mengetahui informasi penting ini. Jadi, mari kita bahas satu persatu. Halo semuanya! Di satu sisi, saya akan mulai dari tiang paling ujung pagar depan kita. Pada tiang itu, saya memasang kabel baja berdiameter 3 mm dengan bantuan penjepit. Di sisi lain, pada tiang yang dianggap sebagai tiang sudut, saya berhasil memasang potongan pipa profil dengan row yang sudah terpasang. Row tersebut membantu saya mendapatkan ketegangan kabel yang cukup baik. Sejauh mungkin untuk jarak yang cukup panjang, yaitu 50 meter. Kabel baja, berbeda dengan tali atau benang lainnya, hampir tidak meregang. Dan itulah yang saya butuhkan. Untuk mendapatkan panjang yang dibutuhkan, kabel baja bahkan harus disambung dengan koin khusus kabel baja. Lalu saya membutuhkan karabiner dan unting-unting. Tali unting-unting saya sambungkan ke karabiner dengan simpul sederhana. Karabiner bisa bergerak dengan mudah di sepanjang kabel baja. Simpul itu memungkinkan saya untuk dengan cepat dan mudah mengubah panjang benang bandul. Anda hanya perlu menarik kedua ujung benang secara bersamaan. Tanpa tarikan, unting-unting langsung terkunci pada ketinggian yang diinginkan. Sepotong besi beton yang dipasang oleh para juru ukur saat mengukur lahan tetangga, secara ajaib ternyata tepat segaris dengan batas pagar depan kami. Kabel dan bandul dengan jelas menunjukkan di mana pagar baru akan dipasang. Karena itu, saya sedikit merapikan tanaman liar di sisi tetangga. Istri saya berencana memangkas pohon prem kami. Jadi, saya hanya menyanggah cabangnya dengan cepat. Saya juga cukup berolahraga dengan cabang-cabang pohon ceri kami. Pekerjaan yang cukup menguras tenaga ini tidak terekam kamera. Saya memastikan tidak ada satupun cabang yang menyentuh kabel. Bandul dengan cepat menunjukkan bahwa tiang pertama dari pagar lama benar-benar miring dan condong ke arah tetangga. Sedangkan tiang kedua bahkan lebih miring lagi. Kita lanjutkan. Ketika pada tahun 2006 kami membeli tanah kami, pagar ini sudah ada. Menurut cerita, pagar ini dibangun oleh pemilik sebelumnya dari tanah tetangga. Dan entah kenapa, di bagian ini tidak menguntungkan bagi mereka sendiri. Akhirnya, pagar itu kembali ke tempat yang seharusnya. Saya bahkan melihat ke denah tanah kami. Dari sudut ke sudut adalah garis lurus. Tentu saja, ini hal kecil, tapi kami sudah terbiasa dengan beberapa jengkal tanah itu. Tanpa tanah itu, ruang di belakang kandang akan terasa jauh lebih sempit. Sepertinya, pemilik sebelumnya dari tanah tetangga telah menciptakan persoalan yang cukup pelik. Winang ini dengan jelas menunjukkan seberapa jauh tiang-tiang lama telah miring dari posisi vertikal selama bertahun-tahun. Karena tanah di sini memang tidak mudah. Tanah ini memicu pergeseran dan ketidakstabilan. Dan pagar pun kembali mulai bergeser ke arah tanah tetangga. Komposter kayu tua kami ternyata telah melanggar batas. Betapa banyak hal yang bisa dikatakan oleh tali yang ditarik kencang. Persis seperti senar dalam musik. Dalam hal ini, seperti musik yang sedih. Di belakang komposter, pagar juga tidak berniat kembali ke tempat semula. Ternyata, padang rumput raksasa kami sekarang setengahnya milik tetangga. Unting-unting juga menggantung di atas komposter dari styrofoam. Tapi untungnya, memindahkannya lebih mudah daripada yang kayu. Bagaimanapun juga, tetap saja melampaui batas. Dan bunga dafodil yang pertama mekar di belakang toilet luar kami yang terbuat dari styrofoam ini, ternyata hampir semuanya milik tetangga. Bahkan tiang kedua dari terakhir pun melewati batas.
Dan jika kabelnya sedikit digeser, semuanya jadi jauh lebih baik untuk kita. Bunga daffodil itu kembali jadi milik kita. Saya mulai curiga ada yang tidak beres dan memanggil tetangga untuk berdiskusi. Tidak ada benar-benar ingat apa yang diukur oleh para ahli geodesi di tempat ini. Namun setelah berdiskusi, kami memutuskan untuk menggunakan tiang yang lebih kecil yang tersembunyi di belakangnya sebagai patokan. Bukan tiang besar tempat saya memasang kabel. Dari tiang itulah pagar yang sangat miring memisahkan tetangga di sisi lain. Karena sulit untuk memasang pada tiang yang dimaksud, saya melakukan beberapa penyesuaian pada konstruksi yang sudah ada. Sepertinya hanya sekitar 78 cm saja. Dan bunga daffodil itu sekarang lebih milik kami daripada milik tetangga. Komposter dari bahan styrofoam tidak melanggar batas. Jika kabel yang ditarik seperti senar itu bisa mengeluarkan suara, maka sekarang musiknya akan terdengar lebih ceria. Setidaknya bagi saya. Padang rumput raksasa itu tetap sebagian milik tetangga. Dan komposter kayu itu, salah satu sudutnya pas berada di wilayah kami. Hampir saja sudut yang satunya juga. Kalau sedikit dirapikan, semuanya akan beres. Tapi kalau bicara serius, komposter tetap harus dipindahkan. Dan tanaman juga harus dipindah tanam. Sebagai tiang pertama, akan digunakan tiang bata dari pagar depan kami. Saya mencari titik untuk tiang kedua. Saya menancapkan potongan batang logam. Saya punya banyak sekali. Tapi meteran tidak bisa menempel pada batang seperti itu. Jadi saya terpikir sebuah trik. Jadi, beginilah cara melakukan penandaan. Saya mengukur jarak yang dibutuhkan antara tiang-tiang yang akan dibuat dengan meteran. Sementara itu, unting-unting menunjukkan garis acuan untuk mengukur. Proyeksi tali ke tanah dengan cara tradisional. Semuanya akan jauh lebih mudah jika ada kemungkinan untuk menarik tali tepat di atas tanah. Tapi untuk itu, pertama-tama harus membongkar 50 meter pagar lama, memindahkan komposter, dan memindahkan dan menanam ulang semua tanaman. Dengan begitu, langsung terlibat dalam pertempuran besar. Waterpass laser juga tidak akan membantu. Saya ingin bekerja dengan santai, tanpa terburu-buru. Itulah sebabnya saya memilih metode penandaan seperti ini, untuk sementara tanpa pembongkaran. Saya ingin menentukan lokasi tiang baru terlebih dahulu. Memperkirakan semuanya, memikirkannya dulu. Memuji teknologi pemasangan tiang penyangga yang sangat kuat di tanah yang mudah mengembang. Setelah itu, mungkin baru bisa mulai bekerja dengan cepat. Jarak antara tiang penyangga saya atur tepat 251 cm. Dalam semangat persiapan, saya membeli sedikit kerikil dan sedikit pasir. Saya membelinya untuk persediaan. Untuk pagar, hanya akan membutuhkan sedikit saja. Mungkin ketelitian tinggi pada tahap ini tidak terlalu diperlukan. Lubang akan dibor dengan bor yang memungkinkan untuk menyesuaikan posisi tiang dalam batas tertentu. Kata orang, keinginan untuk mencapai ketelitian tinggi adalah sebuah diagnosis. Tapi kalau begitu, berarti yang paling parah adalah orang Jerman dan Jepang. Dan melihat bangunan-bangunan di pekarangan kita yang seringkali kembali miring, muncul kesimpulan bahwa yang paling sehat secara mental adalah kita, orang-orang pasca Soviet. Jangan nilai saya terlalu keras, tapi saya akan mencoba untuk melanggar tradisi kita yang miring ini. Jadi, tepat 251 cm, tidak lebih, tidak kurang. Kenapa? Akan saya ceritakan nanti. Penandaan tiang kedua, ketiga, keempat, dan kelima berhasil dilakukan tanpa masalah. Letaknya masih berada di sisi kita dibandingkan dengan pagar lama. Saya memeriksa dengan tali untuk memastikan tidak ada anomali gravitasi. Unting-unting bekerja dengan baik. Semuanya sangat presisi. Selanjutnya, posisi beberapa tiang berada di tempat pagar lama. Saya meninggalkan unting-unting tepat di atas patok tiang kelima yang sudah ditandai. Dan saya menandai posisi karabiner di tali dengan spidol. Bahan pengisi pagar yang akan dibangun nanti belum diputuskan secara pasti. Mungkin akan dibuat secara hibrida, tapi setiap pagar membutuhkan tiang yang kokoh. Saya memasang penjepit tali di tempat yang sudah ditandai. Dengan bantuan trik, saya mengencangkan meteran pada penjepit. Ternyata, jika talinya sendiri disangkutkan melewati kabel dan bodi meteran, itu menjadi trik lain juga. Dan meteran bisa digantung di tali. Pita meteran cenderung melengkung ke bawah. Trik dengan isolasi pun membantu. Jika saya bekerja secara profesional membuat pagar, saya akan membuat tali khusus dengan penanda untuk tiang. Dengan begitu, meteran tidak akan dibutuhkan sama sekali. Hanya pali dan bandul saja. Dan trik dengan karet di batang besi dan penjepit juga tidak akan diperlukan. Meteran terpanjang saya yang 10 meter pas cukup. Hanya saja, setelah 10 meter, tidak ada lagi yang menghalangi untuk menancapkan pasak lagi. Saya tambahkan lagi 4 cm ke 10 meter.
10 meter, 4 cm dibagi 4 menghasilkan 251 cm yang diinginkan. Trik dengan isolasi dihilangkan. Jadi, saya melewati tiang ke-6, ke-7, dan ke-8. Lalu langsung menandai tiang ke-9. Batang ke-9 ditancapkan ke tanah, hanya dengan mengandalkan bandu sebagai panduan. Karabiner pada saat ini ditempatkan pada tanda di kabel. Tiang berikutnya jatuh tepat di tumpukan besi tua yang sudah lama saya lupakan. Seperti yang dikatakan Yosif Stalin, hidup jadi lebih baik, hidup jadi lebih menyenangkan. Memang benar, saya tidak perlu menjual besi tua itu. Sejujurnya, terakhir kali saya mengumpulkan besi tua itu masih di sekolah Soviet dulu. Dan itu pun benar-benar gratis. Saya memilih penandaan seadanya ini tanpa pembongkaran dulu. Karena awalnya, saya harus membuat sesuatu yang rata dulu, supaya bisa jadi patokan yang kuat. Pertama-tama, saya ingin memasang tiang-tiang di ujung. Dan beberapa di tengah, yang akan membagi 50 meter menjadi beberapa bagian yang lebih kecil. Komposter kayu menghalangi penandaan tiang berikutnya. Jadi untuk sementara itu juga dilewati dan dipasang tiang berikutnya. Saya juga melewati satu tiang di belakang komposter dari busa plastik. Agar tidak sengaja menginjak pasak yang sulit terlihat, saya menancapkan potongan-potongan dari sisa bahan favorit saya di atasnya. Dengan begitu, bahkan saat senja pun mereka jadi mudah terlihat. Arus pasokan belum berhenti. Dan pada malam hari, logam untuk tiang pun tiba. Proses bongkar muat tidak terekam. Besi itu dibawa oleh satu tetangga lagi. Dia memiliki trailer terpanjang, setidaknya di wilayah Gomel kita, atau mungkin bahkan di seluruh Belarus. Trailer itu bisa ditarik oleh mobil penumpang. Pada trailer ini, batang logam sepanjang 12 meter bisa dimuat tanpa masalah. Sangat praktis. Di video berikutnya tentang pagar, saya akan mempelajari teknologi pemasangan tiang yang sangat hemat tenaga kerja dan sangat hemat material untuk membuat tiang yang sangat kokoh di tanah yang sulit dan kaya akan tanah liat yang mudah mengembang, di mana hanya sedikit tiang yang bisa tetap berdiri tegak. Dengan alat buatan sendiri yang sederhana dan sangat murah, Anda bisa memasang tiang dengan mudah dan sangat presisi. Jadi, bahkan ibu rumah tangga pun bisa mengerjakan tugas ini. Apalagi kita para tukang rumahan. Tiang-tiang ini akan tetap berdiri tegak seiring berjalannya waktu. Jadi, jangan lupa tekan tombol suka, subscribe ke channel Pesni Yashikoshiyaka, follow juga di YouTube, grup VK, TikTok, dan Zen. Semua link ada di bawah video. Jangan lupa juga tekan loncengnya, supaya kalian selalu dapat informasi terbaru. Semoga kedamaian tercipta di seluruh dunia. Terima kasih.